Mau jadi elang atau mau jadi kunyuk? I'ma make it burn, I'ma make it burn, I'ma make it burn, I'ma make it burn. I'm gonna set your place on fire. Let's get higher. I'ma make it burn, I'ma make it burn, I'ma make it burn, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabatku, ketemu lagi dengan gue Sila Sakti di Sila Musik Channel. Di video kali ini gue mau berbagi sama kalian mengenai filosofi dalam kehidupan. Banyak filosofi dalam kehidupan yang bisa kita pelajarin dalam dunia nyata. Kalimat-kalimat yang sangat berguna bagi kita yang biasa terlontar dari penyair atau dari manusia-manusia biasa, kalimat-kalimat yang istimewa, terkadang kita nggak pernah menyadarinya. Apa sih yang mau gue bahas malam ini di hari Selasa dini hari sekitar jam 12:30 malam? Sebelum gue lanjutin cerita gue, yang belum subscribe, tekan subscribe-nya, tekan juga lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan semua informasi di Sila Musik Channel. Like and comment, dan jangan lupa di share jika memang kalian benar-benar suka dengan konten-konten yang ada di video gue. Jadi kali ini gue mau ngebahas tentang seperti yang di depan, mau jadi elang atau mau jadi kunyuk. Bukan berarti kasar ya gue bilang kunyuk ya. Sebenarnya yang mau gue ceritain malam ini adalah sebuah filosofi sebagai motivasi untuk kita semua, terkhusus buat gue pribadi. Gue mendapatkan kalimat mau jadi elang atau mau jadi kunyuk itu ketika gue bergabung dengan tim marketing di Mekarta. Jadi ketika itu gue kenal dengan salah satu GM dari Mekarta, namanya Pak Peter. Saat itu dia ngajak gue dan tim untuk berkunjung ke daerah Bogor. Di daerah Bogor itu kita ketemu dengan tim-tim yang lain dari marketing, dari perusahaan yang lain, membicarakan masalah properti. Jadi di situ banyak banget pelajaran yang gue dapet. Tapi yang paling berkesan banget dari kata-katanya dia adalah mau jadi elang atau mau jadi kunyuk. Apa sih maksud dari kalimat mau jadi elang atau mau jadi kunyuk? Ternyata, coba kalau kita pikir-pikir, orang kaya kenapa selalu keturunannya 95% tetap akan menjadi kaya? Terus kenapa orang miskin yang kehidupannya di bawah standar, kehidupannya yang benar-benar secara ekonomi itu dia mungkin tidak punya kelebihan apapun juga, dari segala fasilitas mungkin pun terbatas, kenapa keturunannya akan selalu seperti itu? Atau bisa kita bilang dari garis keturunan ke bawah itu mereka akan biasa-biasa aja, tidak banyak yang pada akhirnya berhasil. Kenapa seperti itu sih? Ternyata dari semua yang gue amati, dari semua yang gue pelajarin, dari kalimat mau jadi elang atau mau jadi kunyuk, dalam banget maknanya. Ternyata orang kaya itu mereka selalu men-setting anaknya untuk mengarahkan jalannya dari kecil. Makanya kenapa mereka selalu memasukkan anak-anaknya itu di sekolah-sekolah yang memang berkualitas.
sekolah-sekolah favorit. Terus mereka digenjot untuk les, waktunya memang dimanfaatkan untuk banyak kegiatan, les ini, les itu, sampai mereka bisa nggak cuman masalah pelajaran ya, mereka juga les masalah musik gitu kan. Ternyata mereka memang sudah berpikir tentang, oh anak gue masa depan tuh aku harus seperti ini gitu loh. Jadi mereka sudah punya target. Beda dengan orang-orang yang, maaf, bukan mau mengecilkan atau seperti apa gitu kan. Ini yang riset yang gue alami dan gue pelajarin dan gue amati selama gue hidup, selama gue bergaul gitu kan, apalagi di zaman yang modern saat ini. Ternyata berbanding terbalik. Jadi terkadang makanya banyak kesenjangan-kesenjangan sosial ya. Oh orang kaya begini, orang kaya begitu. Sebenarnya nggak ada salahnya juga. Nah, kembali lagi ke masalah mau jadi elang atau mau jadi kunyuk. Elang itu akan berteman dengan elang. Kunyuk itu akan berteman dengan kunyuk. Harimau itu akan berteman dengan harimau. Jadi filosofi yang gue dapat adalah elang itu di atas langit terbangnya gitu kan, di ketinggian. Dia nggak akan pernah mau turun ke bawah kalau dia nggak punya target yang mau dituju sama dia. Elang itu akan tetap selalu terbang di atas. Kalaupun mereka mau bertengger, mereka akan bertengger di atas bukit. Beda dengan kunyuk. Kunyuk cuman di bawah, di tanah, di atas bumi, dan cuma bisa melihat ke atas. Wah, enak banget ya. Elang bisa terbang ke sana ke sini. Gue cuma bisa begini-begini aja. Kunyuk cuma bisa berangan-angan, tapi dia tidak bisa terbang. Bedanya, elang bisa di atas langit, tapi dia juga bisa turun ke bumi. Beda dengan kunyuk. Coba aja kalian lihat tampilan elang. Selalu gagah, matanya tajam, melihat sesuatu. Walaupun dia terbang di ketinggian, dia bisa turun dengan cepat ke bawah untuk menangkap targetnya dia. Nah, itulah elang. Tapi gimana caranya si kunyuk menjadi elang? Nah, itu yang harus kita pikirkan. Kembali lagi, kenapa si elang itu atau si orang kaya itu garis keturunannya akan selalu menjadi orang kaya? Karena memang mereka bagaimanapun caranya mempertahankan yang tadi gue bilang, menyeting anak-anaknya. Oh, anak gue harus sekolah di favorit. Nah, intinya adalah ketika mereka mempersiapkan itu, mereka udah tahu, oh kalau di sekolah favorit itu berarti temennya anak gue itu adalah orang sama seperti mereka. Dan orang tua mereka udah pasti punya kedudukan, udah pasti punya kualitas. Secara pendidikan, secara finansial mereka kuat. Tapi bukan berarti dari keluarga yang tidak ada apa-apanya tidak bisa seperti itu. Nah, jadi intinya di kalimat mau jadi elang atau mau jadi kunyuk, sebenarnya gue cuma menekankan bahwasannya nggak ada yang pernah nggak bisa berubah. Semua itu bisa berubah, bisa kita ubah. Jadi intinya adalah motivasi kita mau jadi apa sih kita ini. Jadi walaupun kita nggak bisa menjadi elang, tapi paling nggak sedikit banyak kita bisa seperti elang. Ya, gue menyadari bahwasannya gue sendiri sebenarnya bukan elang, bukan dari keluarga yang berada. Nah, gue pun kunyuk gitu. Jadi gue cuma termotivasi gimana caranya gue merubah hidup gue menjadi orang yang lebih baik. Walaupun gue tidak bisa menjadi elang, tapi paling nggak gue bisa menjadi seperti elang gitu. Gimana caranya? Nah, caranya adalah bergaullah dengan orang-orang yang memang punya kualitas.
mulailah dari saat ini. Ya nggak salah juga kalau orang bilang harus pilih temen gitu kan, temen yang seperti apa yang harus kita temenin gitu kan. Jadi pengalaman gue saat dulu gue bergaul, gue banyak banget temen. Cuma ternyata setelah gue amati 5 tahun belakangan, apa sih yang gue dapat dari pertemanan gue? Apakah pertemanan gue saling mensupport? Nggak juga. Gitu. Jadi pada akhirnya kita sendiri yang harus mensupport diri kita sendiri yang punya motivasi, kita sendiri yang harus punya kemauan, dan kita sendiri yang harus punya niat. Gimana caranya merubah? Jadi lingkungan sangat berpengaruh. Lingkungan pergaulan itu sangat berpengaruh. Terus dukungan dari keluarga itu juga sangat berpengaruh buat kemajuan kita juga. Jadi itulah kenapa yang gue amatin, ya orang kaya tetap jadi orang kaya ya anak-anaknya ya. Kenapa kok bisa kayak begitu gitu kan? Tapi bukan berarti orang yang di bawah itu keturunannya nggak ada yang bisa seperti itu. Ada segelintir orang. Jadi banyak juga sebenarnya yang nggak terdeteksi ya dari orang-orang yang tidak berada. Tapi paling nggak backgroundnya apa mereka bisa merubah hidupnya. Ternyata dari orang tuanya, mereka sudah men-setting mati-matian anaknya. Menyekolahkan anaknya gini. Dari secara pendidikan mereka juga benar-benar digenjot gitu kan. Memang benar-benar pendidikan itu benar-benar utama gitu. Terus mengasih masukan kepada anak, yang mengasih pengertian pentingnya apa pendidikan, pergaulan itu pentingnya apa, jangan sampai salah pergaulan, jangan sampai salah begini, salah begitu. Karena ketika kita salah melangkah, ketika kita salah mengarahkan anak, ya efeknya bablas. Yang gue lihat selama ini, apalagi zaman sekarang, anak yang beda dengan anak-anak zaman gue dulu yang masih ada etikanya ketika jalan di depan orang tua atau jalan di antara orang-orang lagi nongkrong. Gue masih menundukkan badan gue untuk membungkuk jalan di depan orang-orang itu. Tapi kalau anak-anak sekarang, wish, dahsyat men. Mereka nggak ada lah etika-etika kayak gitu. Jadi yang salah apa sih sebenarnya? Yang salah adalah didikan. Jadi bagi orang tua itu penting juga nih tahu gimana cara mendidik anak yang benar gitu. Karena ketika kita salah melangkah mendidik, ya kedepannya anak itu akan salah juga jalannya. Gitu. Orang berhasil ketika dia benar-benar men-setting sesuatu dari awal. Ibarat tanaman, ketika kita tanam pohon, ketika masih kecil, itu masih bisa dibentuk. Diibaratkan lagi seperti kertas putih, gimana kita mencoretnya, gimana kita melukisnya, itulah jadinya. Kalau kita asal-asalan melukisnya, jadinya asal-asalan juga. Tapi ketika kita benar-benar oret-oretan itu benar, garis-garisnya kita, arsirannya benar, itu akan indah terlihatnya gitu. Nah itulah filosofi mau jadi elang atau kunyuk. Jadi kalau seorang kunyuk seperti gue pengen menjadi seperti elang, paling enggak gue harus mencari orang-orang yang berkualitas, orang-orang yang punya motivasi untuk maju, orang-orang yang memang benar-benar bergaul dan punya pemikiran maju, ingin punya pemikiran merubah hidupnya dia. Gimana caranya gue buat maju gitu. Jadi yang difikirkan sama dia adalah maju, dan maju, bukan duit dan duit ya. Duit itu buat gue cuma bonus. Ketika dia melangkah bener, stepnya bener, di jalan yang bener, duit itu akan dengan sendirinya mengikuti kok. Jadi
Mau jadi elang, walaupun kita bukan elang, ya carilah lingkungan, pergaulan, pertemanan yang memang benar-benar akan mendukung kemajuan diri kita juga, yang benar-benar mendukung skill yang kita punya, kemampuan yang kita ada, kemampuan yang bisa pergaulan yang memang benar-benar bisa mendukung skill yang mau kita jalani. Itu. Jadi intinya adalah kalau kalian mau jadi elang, bergaulah yang benar, ikuti step-step yang benar. Ajari anak-anak kalian dengan filosofi hidup yang positive thinking, kasih mereka motivasi, dan kasih mereka support dan semangat. Apa sih talent yang mereka punya? Sedari dini, coba kalian melihat potensi-potensi yang ada di anak-anak kalian. Jadi intinya adalah gimana mau menjadi elang, bertemanlah dengan orang-orang yang berkualitas. Jangan cuma punya harapan tapi tidak bisa menentukan tujuan dan tidak bisa bergerak menggapai tujuan itu. Ibaratnya adalah, gue gak punya mobil, tapi paling gak sedikit banyak kalian bisa naik mobil gitu. Yang simpel-simpel aja gitu kan. Tapi paling gak bukan berarti kalian gak bisa memiliki mobil. Oke, gue rasa segitu aja filosofi hidup yang pernah gue dapat dari Pak Peter, salah satu GM di Meikarta dulu saat 2017 gue bergabung di Meikarta. Salam sehat selalu, tetap termotivasi dengan sesuatu hal yang positif. Jaga kesehatan, protokol 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.